wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ratia Ratulangi, MPD, dosen program studi D3 Farmasi dari Universitas Bima Internasional MFH. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada semester ganjil, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Kimia Dasar. Mata kuliah Kimia Dasar pada program studi D3 Farmasi adalah salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Bahan kajian Kimia Dasar ini terdiri dari struktur atom dengan sistem berkala, konsep mol, jenis konsentrasi zat dan perhitungannya, pendahuluan analisa kimia, uji kualitatif zat anorganik, uji kuantitatif zat anorganik secara volumetri, gravimetri, dan instrumentasi. Mata kuliah Kimia Dasar merupakan fondasi utama dalam penguasaan ilmu kefarmasian yang mendukung pemahaman konsep pada tingkat molekuler hingga aplikatif dalam bidang farmasi. Pada rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah Kimia Dasar terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana ada 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi perkuliahan teori di kelas dan juga praktikum di laboratorium, yang mana dirancang untuk menumbuhkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis dalam memecahkan masalah kimia. Metode pembelajaran yang digunakan itu bersifat interaktif dan partisipatif, meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktikum laboratorium yang terstruktur. Jadi, pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan mendalam, agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga mengaplikasikannya secara nyata. Untuk penilaian pembelajaran dilakukan secara komprehensif melalui evaluasi formatif dan sumatif, yaitu melalui ujian tertulis, UTS maupun UAS, tugas individu atau kelompok, laporan praktikum, kuis, dan observasi keterampilan laboratorium. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Kimia Dasar. Dan berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Oke, kita bertemu kembali pada mata kuliah Kimia Dasar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita harus berdoa dulu ya. Jadi mari kita berdoa menurut kepercayaan atau agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Adila hadir. Alfia Tuzuki hadir Bu. Amrina Amalia hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya untuk hari ini. Tidak ada yang izin atau sakit. Oke. Nah, mumpung kita masuk siang ini ya, jadi supaya nggak ngantuk, kita mungkin ice breaking dulu ya, bentar. Jadi kalau Ibu bilang kimia asik, kalian jawabnya kimia mudah. Oke? Oke. Kimia asik, Kimia mudah. Sebelum kita masuk ke materi konsentrasi dan perhitungan, itu mau tanya dulu nih, kira-kira apa materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Saya yuk, jawab. Oke, silakan. Konsep mol. Konsep mol. Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban yang lebih rinci lagi? Konsep mol yang mana yang kita pelajari kemarin? Penentuan rumus kimia kadar zat dalam senyawa dan reaksi. Oke, Alfi, apa tadi jawabannya? Penentuan rumus kimia kadar zat dalam senyawa dan reaksi. Oke, itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah,
Kita masuk ke materi baru, yaitu terkait konsentrasi dan perhimpunan. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini terkait beberapa satuan dari konsentrasi. Nah, ini reaksi dalam zat kimia itu umumnya terjadi dalam bentuk larutan. Biasanya dalam bentuk larutan terjadinya suatu reaksi pada zat kimia itu. Nah, oke, tadi kita sempat membahas bahwa reaksi zat-zat kimia itu umumnya atau biasanya terjadi dalam bentuk larutan. Nah, kira-kira larutan itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Campuran homogen, Bu. Campuran homogen, jawaban dari Joe. Atau mungkin ada temannya yang lain yang melengkapi jawaban dari Joe. Saya, Bu. Oke, silakan dulu. Apa jawabannya? Larutan adalah campuran homogen antara zat pelarut dan pelarut dengan komposisi tertentu, Bu. Oke, itu adalah jawaban dari Danu. Ada yang sependapat dengan Danu atau mungkin ada yang berbeda jawabannya? Sama. Ya. Oke, jadi temannya sudah menjawab tadi bahwa larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut dengan komposisi tertentu. Jadi dalam larutan itu ada yang namanya zat terlarut, ada yang namanya pelarut, tapi komposisinya tentunya berbeda. Yang larutan antara larutan gula dengan garam itu akan berbeda komposisinya, tergantung kita mau membuatnya seberapa banyak sih. Itu terkait dengan konsentrasinya tadi, ya. Nah, jadi konsentrasi larutan di sini komposisinya itu bergantung pada perbandingan jumlah zat terlarut terhadap pelarutnya. Mungkin kalau kita mau membuat 1 gelas air gula ya dengan 3 sendok itu akan berbeda komposisinya dengan gula yang kita masukkan 10 sendok. Jadi akan berbeda zat terlarutnya, lebih banyak ya 10 sendok dibanding ya 3 sendok. Walaupun sama-sama itu adalah larutan gula. Ya. Nah, campuran tadi itu adalah gabungan 2 zat atau lebih, misalnya dalam suatu obat-obatan. Jadi di dalam obat-obatan itu, misalnya ini obat apa ya? Ini ada NaOCl ataupun dari hidrogen peroxide di sini ya. Jadi ada gabungan beberapa zat di sana, di mana komposisinya itu biasanya ada namanya di sana ya, di label itu, dan juga berapa sih jumlahnya. Nah, itu terkait dengan konsentrasi. Jadi konsentrasi itu apa? Yaitu salah satu cara untuk menyatakan jumlah suatu zat dalam campurannya, ya. Jadi masing-masing tadi misalnya gula itu ketika dalam bentuk larutan sudah bercampur secara homogen, itu kita tidak tahu nih berapa sih jumlah gulanya, berapa jumlah airnya. Jadi perlu kita hitung di dalam kimia itu, dinamakan konsentrasi satuannya. Nanti banyak nih satuan konsentrasi. Nah, ini adalah beberapa satuan konsentrasi suatu zat. Ada yang namanya persen massa atau persen berat, atau biasanya itu persen W per W, weight ya. Nah, itu juga ada persen volume atau V per V, biasanya persen massa per volume atau berat per volume, M per V atau W per V. Itu ada bagian per juta, BPG atau ppm di sini, dan molaritas, normalitas, dan fraksi mol. Jadi banyak sekali satuan dari konsentrasi suatu zat. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari persen massa, persen massa per volume, dan juga molaritas. Jadi yang pertama terkait persen massa atau persen berat ya, persen M atau persen W per W. Nah, mungkin kalian akan mengenal itu nanti di beberapa buku atau mungkin di beberapa artikel penelitian yang kalian baca yang memang menghitung konsentrasi.
Nah, apa sih persen massa itu? Yaitu yang menyatakan massa di sini satuannya dalam gram. Suatu zat dalam 100 gram campurannya. Nah, contohnya misalnya di sini kadar mentega dalam adonan kue adalah 30%. Artinya di situ ada 30 gram mentega yang terkandung dalam 100 gram adonan kue. Berarti kalau di sini 40%, artinya terdapat 40 gram menteganya pada setiap 100 gram adonan kue. Itu ya. 30% itu 30 per 100 gram. Nah, untuk mencari kadarnya tadi, itu kita menggunakan persamaan ini. Jadi kadar zat persen massa sama dengan massa zat dibagi massa campurannya dikali 100%. Nah, ini kan kita mencari persentasenya ya. Jadi kalinya 100%. Itu adalah rumusnya. Oke, coba kita aplikasikan dalam soal. Jadi di sini ada 30 gram semen yang dicampur dengan 170 gram pasir. Tentukan apabila kadar semen dan kadar pasir dalam campuran tersebut. Jadi Semennya 30 gram. semennya 30 gram. Terus Massa pasir 170 gram. 170 gram. Terus apa lagi yang diketahui? Berarti massa campurannya sama dengan 30 gram plus 170 gram sama dengan 200 gram. Dari pertanyaannya, tentukan kadar semen dan kadar pasir dalam campuran. Kadarnya ya yang ditanyakan. Jadi tadi sudah diketahui massa campurannya berapa. Sekarang kita coba mencari yang kadar semen dulu. Berarti massa semennya dibagi massa campurannya kali 100%. Tinggal dimasukkan angka-angka yang diketahui di soal. 30 gram dari semennya, kemudian total campurannya, massa campurannya adalah 200 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 15%. Oke, nah sudah diketahui kadar semennya. Sekarang kadar pasirnya. Nah, sama rumusnya ya. Jadi kadar pasir maupun kadar semen itu perhitungannya sama. Yang di sini adalah massa pasirnya dibagi dengan massa campurannya lagi dikalikan dengan 100%. Jadi massa pasirnya 170 dibagi 200 karena ini campurannya dikalikan 100%, hasilnya adalah 80%. Jadi totalnya adalah 100% ya. Oke. Selanjutnya soal kedua. Ini diketahui 60 gram garam dicampurkan dengan 240 ml air. Di mana massa jenis air itu adalah 1 gram per mili. Nah, pertanyaannya berapa sih kadar garam dalam campuran tersebut? Ya, persen massanya ya. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita tulis dulu massa garam, yaitu 60 gram. Kemudian kita tulis lagi volume airnya, yaitu 240 mili. Nah, massa jenisnya berapa? 1 gram. Maka massa airnya itu adalah 240 gram. Karena kan dalam 1 mili itu ada 1 gram. Berarti kalau 240 mili berarti 240 gram. Kalau 120 mili berarti berapa gram? 120 gram. 120 gram. Nah, massa campuran
campurannya adalah massa garam plus massa airnya. Di sini massa campurannya adalah 60 gram dari garam plus massa airnya 240 gram sama dengan 300 gram. Nah, sehingga bisa kita cari kadar dari gerakan itu sendiri. Yang pertama tentunya kita memasukkan rumus yang tadi kita aplikasikan. Masukkan angka-angka yang diketahui dalam soal. Massa garam plus massa campuran dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Itu adalah nilai dari kadar garam. Selanjutnya kita masuk ke persen volume atau persen V atau frekuensi. Nah, apa sih itu? Yaitu persen volume yang menyatakan volume dalam satuan mililiter di sini suatu zat dalam 100 mililiter. Itu maksud dari persen volume. Jadi yang menyatakan volume di suatu zat dalam 100 mililiter campurannya. Misalnya di sini kadar cuka dalam cuka kemasan adalah 70%. Berarti 70 mili cuka murninya pada setiap atau dalam setiap 100 mili kemasan. Misalnya cuka apa yang kalian tahu? Ya, modelan atau cuka yang itu. Ya, bakso. Itu kan ada cuka murni. Nah, di sini berarti kadar cukanya itu 70%. Itu adalah 70%. Dalam suatu campuran itu dilakukan dengan rumus yang ini kita aplikasikan dalam rumus ini, yaitu volume zat dalam satuan mili dibagi volume campurannya dikali 100% ya. Jadi persen volume ini dapat kita gunakan untuk beberapa jenis campuran ini ya. Zat padat dengan padat, cair dengan cair maupun cair dengan padat. Nah, ini contoh soalnya. Di soal sebanyak 40 ml alkohol dilarutkan dalam 160 ml air. Tentukan kadar alkohol. Tadi sudah kita mempelajari terkait beberapa satuan konsentrasi, yaitu persen massa gas, kemudian persen volume, kemudian persen massa volume. Sekarang kita masuk ke konsentrasi larutan. Siap. Apa sih molaritas itu? Jadi molaritas atau kemolaran itu lambang atau simbolnya itu M besar ya. Siap. Ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi berapa sih molnya dalam 1 liter larutan itu? Nah, berarti yang harus ada dalam rumus itu tentunya molaritas atau kemolaran itu sendiri, kemudian mol, jumlah mol yaitu dilambangkan dengan N, dan juga nih volumenya, ada V-nya di sini. Atau bisa juga dengan rumus yang lain. Nah, ini turunannya nih. Molaritas sama dengan gram per mol ml ya, dikali 1000 per mili. Karena di sini kan satuannya mili nih, makanya 1000. Kalau liter dia berarti di sini 1 ya. Itu rumus dari molaritas. Jadi ini keterangan dari rumus di atas, yaitu M itu molaritas, M itu mol zat terlarut, kemudian V itu adalah volume larutan dalam satuan liter, GR itu adalah atau gram itu adalah massa dari zat terlarut, ml itu adalah massa molekul relatifnya ya, dan ml di sini adalah volume larutannya. Jadi ada contoh soal dari molaritas. Ini yang pertama, tentukanlah molaritas 0,05 mol kristal MgSO4 yang terlarut dalam 500 ml. Oke, coba kita cek sama-sama bagaimana sih penyelesaiannya. Oke, jadi kita aplikasikan dalam rumus yang tadi, M sama dengan N per V.
Nah, di mana yang sudah diketahui adalah volumenya Ya. 500 mili. Ya. Jadi di sini dalam satuan liter kalian ini kita ubah dulu nih 500 mili tadi nih, jadi liter dikali 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 liter. Nah, kita masukkan dalam rumus molaritas yang ini, M sama dengan 0,05 dibagi 0,5 liter. Hasilnya adalah 0,1 molar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perhitungan molaritas. Ada yang sudah paham cara perhitungan yang tadi? Maka aku minta satu orang di sini untuk mengerjakan soal yang ini. Udah paham yang tadi, Ibu? Ya, oke, silakan. Jangan di papan tulis. Yang lainnya silakan mengerjakan di bukunya masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, yang lain sambil mengerjakan juga perhatikan temannya di depan. Kita lihat jawaban sering. Diana. Kalian bisa mencatat dulu apa yang diketahui dalam soal. Baru nanti dimasukkan ke dalam rumusnya. Temannya sudah menjawab di papan tulis berapa jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini terkait molaritasnya ya, yang dipertanyakan di soal. Jadi jawabannya sudah benar atau bagaimana menurut kalian? Benar, Bu. Sudah benar. Kalian coba. Sudah benar. Jawabannya sama. Oh, ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sama, Bu. Ya, sama. Kita lihat jawaban di slide bagaimana, sama tidak ya? Oke, jadi kalian tuliskan apa yang diketahui di soal. Karena di sini ada MR-nya, maka kalian harus menjumlahkan AR dari NA maupun CL ini untuk mendapatkan MR. Karena MR itu adalah jumlah atau gabungan dari AR ya. Nah, sehingga diperoleh MR-nya berapa sih NaCl ini? Karena NaCl itu kan terdiri dari Na dan Cl. Makanya harus digabungkan dua AR ini. Hasilnya adalah 58,5 mol. Tinggal dimasukkan dalam rumus. Gramnya sudah diketahui 5,85 dibagi MR-nya 58,5 gram per mol dikali 1000 per 500 mili, sehingga hasilnya 0,2 mol. Jadi jawaban temannya sudah betul ya. Selanjutnya ini akan jadi tugas kalian. Oke, jadi bisa kalian kerjakan di rumah soal molaritasnya ya. Jadi kalian bisa masukkan ke rumus yang tadi. Apa mungkin? Bisa difoto soalnya. Di foto soalnya Ya. dicatat dong. Oh, Teman-teman Jadi harus belajar mencatat, bukan hanya menggunakan teknologi HP di foto pret terus dulu. Nah, berhubung materinya untuk hari ini sudah selesai, yang dinyatakan dengan kata thank you di depan. Ibu minta kalian menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari tadi ya. Semoga kalian mengingat dan paham nih, jadi bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan menyimpulkan apa sih yang kira-kira kamu sudah pahami dari materi yang sudah kita pelajari. Jadi yang saya pahami itu tentang larutan. Larutan itu merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut dengan komposisi tertentu. Jadi yang kedua itu Bu, yang saya pahami tentang konsentrasi. Konsentrasi itu merupakan salah satu cara untuk menyatakan jumlah suatu zat dalam campurannya. Oke, terima kasih Pongki yang telah menyimpulkan. Jadi mungkin ada temannya yang lain yang mau menyimpulkan lagi. Apa kira-kira? Oke, silakan Diana. Oke, baik, berdasarkan yang kami pelajari di sini, saya menambil atau menangkap di mana satuan konsentrasi zat itu ada berapa. Namun yang kita pelajari di sini ada 4, di mana yang saya pahami yaitu ada persen massa, yaitu yang disimbolkan dengan persen M, dan persen volume disimbolkan dengan persen
Diana sudah menyimpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang konsentrasi zat ya. Jadi konsentrasi suatu zat itu ada beberapa, seperti yang telah disebutkan oleh temannya tadi. Ada persen massa atau persen W per W, persen volume atau persen V per V, atau persen massa per volume atau W per V. Kemudian ada molaritas, dan berikutnya kita akan juga mempelajari terkait normalitas, fraksi mol, ppm, dan beberapa satuan konsentrasi lainnya. Jadi untuk hari ini hanya 40 yang kita pelajari. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pertemuan ya. Pertemuan untuk hari ini maksudnya. Tapi diingat untuk mengerjakan tugas yang Ibu kita kerjakan tadi ya. Dan untuk materi berikutnya atau minggu depan itu tentang konsentrasi yang belum kita pelajari hari ini. Fraksi mol, normalitas, molaritas, ppm, ppb itu kita pelajari di minggu depan. Siap Bu. Dan Ibu harap kalian pelajari lagi untuk materi yang sekarang dan juga bisa mempelajari untuk materi yang berikutnya. Kalian bisa cari referensi banyak ya, tempat kalian belajar dari buku, dari internet, di Google, di bawah Google itu banyak sekali di YouTube. Oke, tinggal kalian mencari saja. Jadi jangan hanya main TikTok. Oke? Terima kasih ya untuk kehadiran kalian hari ini dan bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum